Halo, selamat datang teman-teman. Selamat datang dan selamat berjumpa kembali teman-teman yang sudah biasa nonton di channel ini, dan juga selamat datang kepada teman-teman yang baru nonton di channel ini. Ini adalah channel yang membahas alat-alat di rumah tangga, seputar alat-alat elektronik, kendaraan dan lain sebagainya. Kali ini saya akan membandingkan mesin cuci, antara mesin cuci manual dengan mesin cuci otomatis. Bagaimana perbedaannya? Apa keunggulannya? Simak terus channel ini. Sebelumnya saya kasih kesempatan buat teman-teman yang baru atau yang belum subscribe untuk mensubscribe channel ini. Semoga kalian dilancarkan rezekinya, dimudahkan urusannya. 1, 2, 3. Terima kasih. Yang pertama dari segi fisiknya saja, biasanya mesin cuci otomatis itu tabungnya satu, ada yang di depan. Kalau ini kebetulan di depan, ada yang di atas sini. Kalau yang di depan seperti ini, nah gini, jadi dia akan berputar-putar. Jadi cucian itu seperti dibanting-banting, makanya dia bersih. Tapi kalau ada yang bilang hasil cuci mesin cuci otomatis tabung depan tidak bersih, itu biasanya karena ngisinya kepenuhan lah, ini penuh. Jadi diputar pun dia seperti diputar aja dan tidak terbanting. Jadi kalau mesin cuci ini harus tidak boleh penuh. Dari bentuknya ini, putarannya, nah ini mode cucinya ada macam-macam. Ada katun plus, campuran, easy care, dovet ini khusus spray, allergy care, baby steam untuk barang-barang bayi, pakaian olahraga, gentle care, delicate. Nah ini ada di buku panduan, tapi saya kalau nyuci baju kan kita tidak pasti di pakaian olahraga saja, kita kan selalu campur. Jadi saya selalu mencuci di mode mix. Di mesin cuci otomatis ini semuanya serba otomatis. Kalian cukup masukkan pakaian ke sini, tutup, pilih mode, pilih fitur tambahan, mau pakai ini suhu panas atau suhu biasa. Suhu panas kebetulan tipe ini bisa maksimal sampai 40 derajat ini. Terus ini kecepatan putarannya berapa RPM, 1000, ada 1100, 800, 1200, ataupun tidak diperas sama sekali. Ini bilasnya 2 kali atau tidak, ini intensif dan lain sebagainya. Kebetulan yang ini ada wifi. Mana ini wifi nya? Oh, tidak nyala ya, kurang lebih seperti itu. Untuk deterjennya masukkan di sini atau di sini. Ini untuk softenernya. Setelah itu pastikan airnya, keran airnya otomatis atau pakai tetmon. Kalaupun sumur dia harus pakai pompa otomatis dan harus posisi on. Jadi dia kamu masukin, cuci, sudah cuci, proses start cuci, terus kamu tinggal saja, nanti dia akan selesai otomatis, kita tinggal menjemur. Nah, bagaimana dengan yang manual? Nah ini dia. Mesin cuci manual umumnya 2 tabung. Tabung utama, tabung mencuci, dan tabung pengering. Ini tabung pengering, ini tabung mencuci.
Tombolnya biasanya ada 3. Tombol untuk menggerakkan tabung utama, untuk mencuci, mengaduk-aduk. Sudah itu tombol mode. Ini adalah mode berat atau mode ringan. Biasanya mode ringan kalau pakaian-pakaian dalam yang mudah melar pakai mode ringan, atau kalau campuran ya mode berat. Dan ini untuk mengeluarkan air yang ada di sini. Dan ini tombol untuk pengering. Ini kalau saya tutup akan mutar. Nah, kebetulan ini agak rusak sistem remnya, jadi tidak langsung berhenti. Nah, ini pengering. Ya, kelemahannya setiap mencuci kamu harus manual. Setelah mencuci, pindahkan ke pengering, pindahkan lagi ke ini untuk bilas rinsunya, kasih pewangi, terus putar-putar lagi, pindahkan lagi. Sudah pindahkan, dikeringkan. Nah, di sini untuk airnya, suplai airnya dari keran, atau bisa dikasih gayung. Ini saya contohkan. Saya isi. Kebetulan mesin cuci manual saya ini ada selektor untuk memindahkan air ke sini, atau untuk membilas pada saat ngeringin. Nah, ini pada saat ngeringin membuang bekas deterjen sambil disiram, jadi keluar outputnya lebih cepat keluar bekas deterjennya. Nah, begini, ini keluaran airnya. Ini saya buang airnya, begini buang airnya, putar ke sini, otomatis terbuang di situ. Untuk harganya, yang ini mulai dari 1 juta hingga 2,5 juta. Kalau yang mesin cuci otomatis biasanya di atas 3 juta. Tapi kelebihannya yaitu, kelebihan mesin cuci ini sekali kerja langsung kita tinggal tidur, nanti akan bunyi alarm kalau sudah selesai, kita tinggal jemur. Kalau yang itu kelebihannya apa ya? Kelebihannya itu tidak perlu pakai, kalau kita tidak punya tetmon atau tidak punya mesin pompa air otomatis, pilihannya ke situ. Tapi kalau kita pakai mesin pompa air otomatis, pilihannya ke sini. Jadi yang itu tidak harus menggunakan mesin pompa air otomatis, tidak harus pakai tetmon, diisi air manual. Nah, itu kelebihannya, harganya lebih murah. Kelemahannya, kelemahannya kita bahas kelemahannya. Kelemahan ini, 1, harganya lebih mahal. Yang kedua, harus pakai tetmon atau pompa air otomatis. Yang ketiga, lebih berat, ngangkatnya berat sekali. Terus apa lagi ya, udah sih itu. Terus kalau yang ini kelemahannya, ya ini kelemahannya agak repot, harus ditungguin habis nyuci. Setelah mencuci, dipindahin, keringi, bilas, ulang lagi, bilas yang terakhir, keringin, sudah gitu, baru jemur. Jadi kita tidak bisa tinggal tidur. Kalau yang di otomatis tadi, kita bisa tinggal tidur dengan, jadi cuci malam-malam, udah tidur bablas, pagi-pagi tinggal jemur, nggak repot. Terus kalau yang ini kelebihan lainnya, ini airnya bisa diisi sampai penuh. Kalau sampai sini dia akan otomatis terbuang, jadi luber. Jadi kalau untuk mensucikan pakaian yang sangat kotor, yang najis, disucikan dahulu, ini bisa luber, airnya bisa luber. Apalagi ya,
Instalasinya cukup mudah. Kalau yang ini cukup pasang selang setengah inci ke sumber input ke keran ya. Nah, cukup gampang, instalasinya mudah. Kalau yang ini, nah ini kita beli keran dulu, masangnya di sini. Kalau belum pernah sih agak bingung cara masangnya, tapi tenang aja. Kalau untuk beli mesin cuci LG, kamu dapat ini nih, gratis pemasangan dan perawatan berkala, cukup telepon ini. Nah, dulu itu waktu pertama kali beli saya langsung telepon. Teknisinya datang dari teknisi dari LG, bukan dari toko. Teknisi dari servis LG. Jadi telepon ke sini, datanglah teknisi yang masangin ini. Dia cuma minta saya beli keran air. Beli keran air kata dia. Nah, ini kerannya terpasang. Oke. Oh ya, ada juga sih kelemahan ini. Kelemahan ini nggak bisa diisi terlalu banyak. Jadi harus sesuai kapasitas cuciannya. Karena kalau diisi terlalu banyak, dia nggak akan bersih. Karena itu ya, pada saat dia mutar-mutar dia nggak terbanting-banting gitu. Makanya harus sesuai dengan ukurannya. Ini ukuran 7 kilo, berarti ya kita 7 kilo ya, kita kira-kira aja, kira-kira bisa terbanting-banting atau enggak gitu. Apalagi ya, saya bingung. Ini pun juga lebih boros listrik karena dia ada fitur air panas. Jadi memang cuciannya lebih bersih, apalagi kalau yang ini nyuci yang pakaian bayi atau pakaian-pakaian alergen gitu. Nah, itu otomatis suhu dia pakai yang ada suhunya berapa nih? Nah, 60, dia harus pakai 60 derajat. Bisa sih nggak bisa dipindah. Pakaian bayi di 60 derajat juga nggak bisa dipindah. Tapi emang lebih bersih pakaian bayi. Cuma saya pakai listrik 1300, kadang pas AC nyala jeklek dia. Jadi saya jarang pakai itu. Tapi emang kalau perlu nian pakai pakaian bayi ada bekas bulu-bulu kucing, dia kan main-main dengan kucing anak saya itu. Nah, itu kadang saya pakai ini. Kalau emang saya kumpuli khusus pakaian bayi, nah itu pakai itu, jadi dia lebih bersih. Apalagi yang itu perlu apa ya? Kekurangan itu apa ya? Ya repot aja sih, namanya manual. Tapi kalau manual rusaknya gampang diperbaiki. Kalau ini alhamdulillah belum rusak sih. Cuma ini nih kelupas nih. Ini udah berapa tahun? 4 tahun kali ya. Tapi itu yang lebih lama. Itu mungkin lebih dari 6 tahun atau 8 tahun itu. Oke, terima kasih. Oh iya, satu lagi. Ini yang untuk contoh ini LG tipenya. Kelihatan nggak nih? Nah, FC1207S3W. Nah, ini ada fitur WiFi nya. Fitur WiFi ini bisa dihubungkan dengan aplikasi LG LG Smart Home kalau nggak salah. LG SmartThing. Nah, LG SmartThing, tapi ya ternyata fiturnya hanya untuk memantau mesin cuci apakah sedang mencuci, progresnya sampai mana, bisa mempause, jeda, atau melanjutkan cucian. Jadi ya namanya mesin cuci kan kita harus datangi manual, kita masuk pakaian. Jadi ternyata fitur WiFi ini tidak begitu berguna untuk saya. Oke, sekian dulu, terima kasih sudah menonton. Kalau ada pertanyaan, tulis di kolom komentar, insya Allah saya akan balas dan menjawab. Terima kasih.